kembali di obrolan pagi pemirsa sensus penduduk 2020 yang segera akan kita laksanakan. Artinya semuanya terlibat di dalamnya, membantu BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bagaimana mendata juga ini berkaitan dengan penduduk. Jadi ini diharapkan juga bagi kita bagaimana juga kesiapan dari masyarakat juga untuk memberikan informasi yang baik, yang tepat tentunya. Nah ini kembali lagi untuk kesiapan dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini pertanyaannya tujuannya apa sih sensus penduduk? Iya. Ini setiap kali sensus penduduk terus ditanya itu terus. Iya. Yang jelas tujuan daripada sensus penduduk adalah untuk mendata jumlah penduduk sebetulnya. Sehingga dari hasil sensus penduduk nanti kita akan mendapatkan distribusinya. Berapa jumlah penduduk per provinsi, di provinsi semua provinsi, berapa jumlah penduduk seperti kita berbicara Nusa Tenggara Timur, berkabupaten, berapa dibandingkan berapa penduduk laki-laki, berapa penduduk perempuan, dari sisi karakteristiknya, pekerjaannya, pendidikannya, perumahannya, dan ini sangat menarik. Ini adalah suatu data yang sangat berharga yang akan nanti digunakan oleh pemerintah di dalam kebijakan pembangunan ke depan. Nah, oleh karena itu saya mengajak seluruh masyarakat supaya mengetahui dulu bahwa nanti di tahun 2020 ini akan ada pelaksanaan pendataan penduduk. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan ada 7 tahap proses bisnis yang akan kita lakukan nanti di dalam melaksanakan sensus penduduk. Yang pertama adalah konsolidasi koordinasi. Nah, itu sudah kita lakukan dari sejak setahun yang lalu. Bahkan setelah saya datang ke Nusa Tenggara Timur, saya pernah diberikan kesempatan oleh Pak Gubernur sendiri di hadapan seluruh bupati, wali kota, seluruh camat, dan hampir seluruh kepala desa dalam rakor NTT. Di sana saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan bahwa kita akan melaksanakan sensus penduduk 2020. Dan ini saya terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah memberikan kesempatan dan kita akan terus berkoordinasi. Dan kemudian tahap yang kedua saat ini adalah penyiapan basis data dasar yang kita menggunakan dari Dukcapil sendiri. Jadi BPS sudah melakukan MOU dengan Kemendagri ya sampai ke kabupaten kota. Jadi data-data itu nanti dari ini menjadi basis data prelis kita nanti untuk melakukan update data ya kepada melalui online. Ya, itu tahap yang kedua. Jadi penyiapan basis data dasar. Yang ketiga nanti di tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret, kita akan mengajak seluruh masyarakat yang sudah bisa secara mandiri mengisi biodatanya di handphone-nya atau di gadgetnya ya, mengisi di sana nanti ada 19 variabel nanti seperti variabel individu, nama lengkap, nomor induk kependudukan, alamatnya, tempat tinggal pada alamat saat ini, kemudian jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, suku bangsa, agama, kemudian penggunaan bahasa Indonesia sendiri gitu ya, apakah masih menggunakan bahasa daerah atau sudah menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian status hubungan dengan kepala keluarga, apakah dia sebagai istri atau suami atau sebagai anak atau sebagai famili, ya seperti itu. Status yang jelas tentunya. Status yang jelas. Kemudian status perkawinan, apakah sudah menikah atau sudah pernah menikah atau bahkan belum pernah menikah, seperti itu. Nah, pekerjaan, aktivitas yang biasa dilakukan sebagai apa? Apakah sebagai PNS atau sebagai petani atau sebagai pedagang dan sebagainya. Nanti kita akan minta datanya. Kemudian juga pekerjaannya ya, dan status pekerjaannya. Apakah dia sebagai pengusaha atau sebagai pegawai atau bahkan sebagai buruh atau karyawan. Kemudian kita juga akan mendata mengenai pendidikan ya, dari ijazah pendidikan tertinggi yang sudah pernah ditamatkan. Itu menjadi sangat penting ya. Kemudian di perumahan juga ya. Status kepemilikan rumah yang ditempati saat ini ya, apakah masih sewa, apakah sudah milik sendiri, dan kemudian penggunaan listrik, penggunaan sumber air minum, apakah tada hujan atau air dari sungai atau dari sumur bor atau sudah menggunakan air kemasan dan sebagainya. Kemudian kepemilikan jamban dan jenis lantai terluas, apakah masih terbuat dari tanah, papan atau sudah dalam keramik dan sebagainya. Dan ini data ini menjadi sangat penting saya kira bagi pemerintah untuk mengukur, apalagi kita tahu ya Nusa Tenggara Timur itu
sering disebut bahwa tingkat kemiskinan masih tinggi. Jadi saya kira ini menjadi materi yang sangat menarik ya, yang akan digunakan nanti oleh pemerintah, khususnya pemerintah Nusa Tenggara Timur. Jadi itu nanti yang akan kita data ya di tahap ketiga SP online. Ya, jadi berharap kita mengajak seluruh masyarakat ya untuk mengisi sendiri nanti biodatanya melalui gadgetnya masing-masing, siapa yang sudah terakses dengan internet seperti itu. Kemudian nanti setelah itu nanti akan di tahap yang keempat dari hasil pengisian secara mandiri itu nanti kita akan menyusun daftar penduduk ya yang sudah mengisi ya. Kemudian kan tidak semua terakses internet, wilayah kita kan masih ada pulau-pulau yang masih belum terakses internet ya. Nanti petugas kita nanti akan mendatangi mereka atau bahkan di Kota Kupang sendiri atau di perkotaan yang belum mendata secara mandiri, nanti kita akan datangi dari rumah ke rumah. Kita lihat lagi nanti kita dibantu oleh ketua RT ya, kepala desa, seluruh camat dan seluruh aparat, nanti kita akan berkoordinasi dengan mereka untuk membantu BPS ya, karena ini adalah pekerjaan kita, untuk kita, oleh kita. Saya kira saya mengajak semuanya untuk berkolaborasi ya, membantu BPS bagaimana kita mendapatkan data yang akurat. Nah, harapannya seperti itu. Nah, kemudian nanti kita ada pemeriksaan, ada verifikasi. Kemudian nanti di bulan 7 kita akan mencoba lagi yang lahir, yang pindah mutasi, nanti kita pastikan lagi, sampai akhirnya nanti di bulan 7 kita akan melakukan pendataan, baik nanti melalui gadget, tapi oleh petugas, bukan oleh masyarakat lagi, kemudian juga dengan menggunakan kuesioner, nanti akan kita isi. Seperti dengan harapan no one left behind, tidak ada satupun penduduk yang akan tertinggal, semua akan kita catat dengan baik. Oke, menarik sekali. Tadi sudah disinggung penyiapan basis data. Nah, ini saya mencatat juga ini penyiapan basis data. Nah, kita tahu bersama juga bahwa ini kalau berbicara soal data, ya diambil juga ini kaitannya juga dengan kaitan dengan dinas kependudukan, ya, dinas kependudukan catatan sipil. Nah, ini pelajaran kemarin-kemarin juga ini data-datanya juga ada yang kurang lengkap. Nah, ini nih tugas berat juga nih dari BPS sendiri. Iya. Tugas tidak hanya BPS tapi tugas berat kita semua. Kita sudah berkoordinasi dengan yang pertama dengan Diskominfo ya, sebagai humasnya suatu daerah gitu ya. Jadi kita sudah berkoordinasi, kita sudah pernah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Diskominfo, bahkan secara nasional juga sudah pernah beberapa bulan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan di provinsi dengan mengundang seluruh kepala dinas Diskominfo seluruh kabupaten kota. Kemudian kita juga sudah berkoordinasi dengan Dukcapil ya, dengan seluruh yang secara nasional itu adalah Dukcapil, Kemendagri, maaf ya, saya maaf. Ya, jadi kita sudah berkumpul dengan seluruh kepala dinas kependudukan ya, Dukcapil dari seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia. Nah, kemudian kita lanjutkan kemarin di provinsi ya, dengan mengundang seluruh kepala dinas Dukcapil kabupaten kota, dan kita sudah berkoordinasi dan sudah menjelaskan bahwa data dari Kemendagri, dari Dukcapil nanti yang kita gunakan sebagai prelis ya, dengan mengupdate data-data yang saya sebutkan tadi. Ya, mengupdate. Ya. Nah, ini untuk memberikan kepastian juga kepada masyarakat. Nah, di saat sekarang ini kan banyak juga nih, ada berita-berita hoax juga. Ya, masyarakat bahwa di saat ada yang datang ke rumah, ada tamu asing yang datang ke rumah, istilahnya dalam tanda kutip. Nah, ini juga supaya bisa memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa ini dari BPS petugas, atau bukan. Dari petugas sensus penduduk nih. Ini seperti apa? Kalau di tahap yang ketiga dengan online, itu lebih mengajak masyarakat, menghimbau untuk mengisi sendiri. Jadi tidak akan ada petugas yang akan memandu, ya. Jadi nanti diharapkan kesadaran masyarakat, ya. Tidak ada petugas, hanya menghimbau. Kita lebih sifatnya menghimbau, ya, dengan berkoordinasi nanti dengan ketua RT, ya, kepala desa dan seluruh aparat ya, untuk menghimbau masyarakat, ayo, siapa yang sudah terakses internet untuk mengisi biodatanya. Sekaligus familiar dengan online. Karena ke depan kemungkinan nanti setelah semakin ke depan kan akan kita lebih ini ke data registrasi. Perdana nih ya. Untuk SP online-nya. Perdana. Berapa?
Ya, harapan kita semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin. Jadi saya berharap ya kalau bisa 100% kenapa tidak gitu ya. Ya seperti itu. Jadi menghimbau seluruh masyarakat. Jadi sasaran kita adalah kita sudah mencoba dengan teman-teman seluruh kabupaten kota. Kita kan memiliki BPS di kabupaten kota ya. Jadi teman-teman di kabupaten kota juga sedang melakukan strategi. Pertama, sasarannya adalah menyasar kepada kaum milenial, anak-anak SMA. Ya. Jadi teman-teman itu sudah melakukan sosialisasi kepada sudah mulai ya dan akan terus ya. Sasaran yang pertama adalah anak-anak milenial, anak-anak SMA yang sudah kita anggap mampu untuk melakukan pengisian, menjadi duta ya, sekaligus juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekeliling. Jadi seluruh anak-anak SMA nih, harapan kita seluruh sasaran kita anak SMA. Kemudian sasaran kita adalah ASN. Nah, kita akan mencoba nanti berkoordinasi dengan OPD-OPD baik di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, khususnya dinas pendidikan, kemudian dengan Pasekda ya, supaya nanti menghimbau seluruh ASN, paling tidak ASN ya, yang kita harapkan potensi sekali untuk melakukan pengisian secara mandiri. Jadi ya seperti itu dan pegawai BUMN, kemudian dan orang-orang yang kita anggap mampu untuk bisa mampu mengisi biodatanya secara mandiri. Nah, ini secara umum mungkin ya Pak Darwis, sebelum ke NTT juga. Nah, ini untuk target sendiri dari BPS Dikala untuk melakukan sensus penduduk itu. Nah, ini menjadi satu pegangan juga di saat sekarang ini masuk ke Nusa Tenggara Timur. Untuk target sendiri, apakah pernah molor untuk sensus penduduknya dari yang sudah ditentukan jatuh temponya? Saya kira dengan perencanaan yang matang, dengan koordinasi dan konsolidasi yang sudah kita lakukan, saya sangat yakin. Ini kita berbicara soal kabupaten ya. Ya. Kalau kita berbicara soal kabupaten ini Ya. daerah-daerah yang memang sangat jauh sekali Betul. akses informasinya juga. Jadi saya di sini bertugas sudah hampir mau 3 bulan. Dalam 3 bulan ini saya sudah banyak keliling ke seluruh kabupaten kota secara internal. Ya. Kami supaya siap ya melakukan strategi-strategi. Jadi selain daripada sekolah ASN, kita juga nanti akan mensosialisasikan di gereja-gereja. Kan kita tahu bahwa mayoritas penduduk Nusa Tenggara Timur Kristiani ya. Jadi kita mungkin sasaran kita adalah gereja-gereja. Termasuk juga teman-teman yang Muslim, nanti kita juga akan nyasar kepada masjid ya. Kemudian nanti untuk ke tempat-tempat ibadah seperti pura atau vihara dan sebagainya. Jadi kita harapkan dengan komunitas-komunitas itu lebih mudah kita menyampaikan, ayo siapa yang sudah mampu mengisi bidot. Itu artinya lebih akurat kan? Kalau kita sendiri mengisi nama kita, nama Darwis Sitorus. Kalau ada misalnya Darwin, saya akan memperbaiki Darwis gitu. Nah ini sekarang mengupdate ya, data-data kita ke Dukcapil juga akan menjadi sangat berkepentingan dalam hal ini ya. Ya. Untuk Nusa Tenggara Timur sendiri, untuk kesiapan mungkin dari jalan-jalan kemarin untuk beberapa untuk kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur, kesiapan dari masyarakat itu sendiri seperti apa? Nah ini menjadi kerja keras kita ya. Jadi kita akan mulai, sebetulnya sudah mulai ya, tapi secara intens kita akan mulai dari sekarang Januari. Jadi kita akan bergerak ya, dan yang pertama ya ini juga mengucapkan terima kasih kepada Pak David nih sudah mengundang kita, sekaligus sosialisasi ya, bagaimana supaya masyarakat secara masif ya mengajak seluruh masyarakat khususnya di daerah Kupang ya, Kota Kupang, Kabupaten Kupang ya, akan seluruh NTT untuk paham, untuk mampu mengisi data sendiri di gadgetnya masing-masing. Ya. Baik. Dan yang berikut lagi, ini kalau untuk target Kota Kupang sendiri, artinya ini berkaitan dengan SP online. Nah ini Kota Kupang sendiri ya tidak usah kita ngomong untuk Kota Kupang sendiri. Kabupaten Kupang ya, tapi untuk daerah-daerah di luar sana, ini seperti apa sih untuk kabupaten kota di seluruh NTT ya. Jadi teman-teman kabupaten kota sudah bisa memastikan, mereka juga sudah bekerja ya, bekerja sama dengan OPD-OPD di kabupaten kota dengan terlebih dahulu menjelaskan kepada Bapak Bupati ya, Wali Kota. Dan hal ini dukungan beliau-beliau sangat kuat kepada kita ya, dari mulai Pak Gubernur di NTT ya. Sebelumnya dari Pak Presiden juga pasti ya, Pak Gubernur dengan OPD-OPD. Nanti kita akan coba berkolaborasi lagi dengan OPD-OPD di bulan Januari ini supaya lebih tersosialisasi
Jadi kita memang memanfaatkan waktu Januari, Februari supaya mengajak semua masyarakat nanti untuk paham dan mau mengisi seperti itu ya. Jadi yang mau saya jelaskan seperti ini. Kalau selama ini kan konsep kependudukan Dukcapil dengan BPS kan agak berbeda. Dukcapil itu lebih ke registrasi, de jure. Kalau BPS itu lebih kepada de facto. Ya, jadi nanti dari hasil SP ini, dari sensus penduduk nanti ini, kita akan bisa ini kan menuju satu data kependudukan Indonesia nih. Jadi satu data. Tetapi dari sumber data yang sama memanfaatkan untuk de jure dan de facto bisa dapat secara bersamaan. Kalau selama ini kan susah. Sehingga sering menjadi kenapa ada perbedaan data ya seperti. Nah, sekarang ya seiring dengan instruksi Pak Presiden menuju satu data Indonesia. Dalam hal ini adalah satu data kependudukan. Nah, ini menarik. Baik. Ya. Dan yang berikut lagi, artinya untuk mensukseskan sensus penduduk 2020 itu sendiri, target dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri. Target kami ya, dalam hal ini adalah NTT ingin menjadi yang terbaik di Indonesia. Dan saya sangat yakin daerah kepulauan, karena menurut saya ini menjadi sangat menarik. NTT ini adalah suatu daerah yang menurut saya sangat indah ya, dengan keberagaman yang luar biasa. Jadi sangat menarik gitu ya. Terdiri dari pulau-pulau. Jadi dari data ini nanti kita bisa menjelaskan banyak hal. Ya, jadi kita tahu juga daerah-daerah spot wisata kan sangat banyak di Nusa Tenggara Timur. The New Territorial Tourism Indonesia. Salah satu. Saya sangat menarik ya untuk melihat bagaimana adat istiadat termasuk menggunakan kain tenun. Nah, ini nanti dari data hasil sensus penduduk ini nanti akan banyak hal nanti kita akan dapat ceritakan di sana. Ke depan. Baik. Karena setelah ini kan akan ada survei-survei lanjutan. Di mana basis datanya adalah penduduk Indonesia, dalam hal ini penduduk NTT. Oke, baik. Dan ini memang waktu juga sudah mepet nih, ya. Pak Darwis, untuk kita ngobrol pagi. Tentunya sudah banyak informasi yang disampaikan, tetapi yang artinya ini harapan juga. Harapan dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai closing statement juga di obrolan pagi. Silakan. Jadi buat seluruh masyarakat, saya mengajak untuk baik nanti online maupun nanti pada pencacahan dengan wawancara ya langsung oleh para petugas untuk segera mengisi ya atau rela untuk dicacah. Jangan sampai tidak tercatat. Karena semua warga negara Indonesia nanti akan harus memperoleh nomor induk kependudukan. Karena nomor induk kependudukan ini menjadi data tunggal nanti akan digunakan untuk menjadi data individu yang akan digunakan untuk macam-macam ya, termasuk untuk sekolah, mencari pekerjaan dan sebagainya. Oleh karena itu saya himbau masyarakat jangan sampai ada satu orang pun yang tertinggal. Jadi kita manfaatkan nanti dalam SP online di bulan Februari-Maret, mulai dari tanggal 15 Februari sampai 31 Maret, agar mengisi sendiri datanya, ya, sekaligus mengupdate, ya, apakah dia tinggal di Nusa Tenggara Timur atau kuliah di luar Nusa Tenggara Timur seperti di Jakarta, di Jawa, dan dimanapun, tetap bisa mengisi sendiri datanya, sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi seluruh warga negara Indonesia, dalam hal ini nanti penduduk NTT. Seperti itu. Jadi himbauan saya, mari untuk semua masyarakat di bulan Februari-Maret yang sudah familiar dengan gadgetnya atau sudah mempunyai HP untuk mengisi sendiri datanya. Jadi nanti akan ada keamanan di sana dengan token. Nanti kita akan kirim token kepada setiap HP yang sudah terdaftar NIK-nya. Atau bahkan jika belum ada token nanti bisa merequest untuk supaya diberikan token, dan dengan token itu nanti bisa membuka sensus.bps.go.id. Jadi nanti alamatnya adalah sensus.bps.go.id. Kemudian nanti dengan ada token, nanti ada huruf-huruf nanti akan diberikan oleh Telkomsel, ya. Kemudian nanti dengan menggunakan NIK, nanti untuk mengupdate. Nah, untuk yang belum mendapat
token untuk merequest atau meminta supaya diberikan token. Itu bagi yang mempunyai NIK. Kalau yang belum, nanti petugas akan datang menyisir setiap wilayah rumah ke rumah untuk apakah sudah didaftar melalui online. Kalau belum, berarti kita nanti akan mengisi dengan KEPI, bahkan juga nanti dengan kuesioner. Itu nanti untuk daerah-daerah yang belum terakses internet. Jadi percayalah, bantu kami BPS untuk mengisi, mensukseskan sensus penduduk 2020 nanti, dimulai nanti di sensus online sampai kepada pencacahan terakhir nanti di bulan Juli, dengan harapan tidak ada satupun yang tertinggal masyarakat yang tidak terdata di dalam sensus penduduk 2020 ini. Oke, Ya. baik. Sekali lagi terima kasih Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Darwis Sitorus, sudah memberikan informasi dan juga sukseskan bersama sensus penduduk 2020 untuk kita semua. Ini untuk menuju satu data ya. Menuju satu data kependudukan Indonesia, satu data kependudukan NTT, untuk NTT bangkit menuju NTT sejahtera. Terima kasih Pak David. Terima kasih untuk dan juga untuk Anda Bapak Ibu pemirsa semuanya yang sudah menyaksikan obrolan pagi. Semoga bermanfaat informasi ini untuk kita semua, dan kita akan jumpa lagi di lain waktu dengan tema obrolan yang berbeda. Saya David Baikol, sampai jumpa.